proposal penelitian skripsi terkait dengan prodi kita, yaitu pendidikan bahasa Arab. Oleh karena itu, dari awal saya sudah meminta Anda untuk mengajukan judul-judul calon skripsi. Ya memang kalau sudah oke fix, ya kita mantapkan itu supaya nanti Anda tekuni dari sekarang, semester ini kelar, semester 7 itu sudah, atau akhir semester bisa daftar seminar proposal. Nanti di semester 7 NAT2 dan skripsi sekaligus. Kalau kita bisa matangkan sekarang. Kalau niatnya adalah untuk segera lulus gitu. Apalagi yang sudah punya calon gitu kan. Bapaknya udah pengen ngomong nih cucu kan. Cepet-cepet aja lulus. Lama. Gitu. Sebentar ada telepon. Ada tugas di Zoom sebelah, baca doa. Sudah dari sana ya, kalau mahasiswa bahasa Arab, lulusan bahasa Arab itu walaupun ini panggilannya Ustadz begitu Guntur. Ini nah, ini nelpon. Siap Bang. Eh, Beberapa kemarin sudah melakukan konsultasi secara langsung dan beberapa juga sudah saya kasih tugas untuk baca artikel yang sesuai untuk memantapkan yang akan dipilih karena beberapa masih sangat apa ya, umum, tidak jelas. Oleh karena itu yang terus saya mau baca doa.
Oke, alhamdulillah baik lagi. Mohon maaf atas kegangguan. Jadi ada logika-logika dalam penelitian yang harus kita pahami secara cermat. Nah, logika-logika itu tentu harus menggunakan asas-asas umum dalam penelitian yang kita harus ketahui. Itu. Misalnya, siapa kemarin yang langsung konsultasi terkait dengan kosakata siapa? Media apa itu? Ada? Ada. Saya sebelum ke materi-materi intinya, saya mau ini intinya di masalah judul. Usulnya saya boleh share screen nih, boleh? Oke. Oh ya, Alia Zahra sudah. Alia, Kamu oke. biasa Pengaruh metode pendekatan berbasis proyek terhadap kemampuan berbicara bahasa. Ini kemarin sudah ini ya, sudah mantap ya, Alia. Halo, Alia. bisa. Hah? Tapi ya Ustaz. Ya Ustaz. Putus-putus suara. Tapi kata antum metodenya diganti model aja ya. Ya makanya kan saya tanya, Anda harus pahami bedanya metode pendekatan nih dalam pembelajaran itu ada istilah pendekatan itu yang paling umum generik tuh. Pendekatan, kemudian model, metode, teknik dan strategi. Nah itu. Nah, pendekatan berbasis proyek ini secara istilah nggak ada. Secara istilah nggak ada, Alia. Halo Alia, paham? Kamu nggak akan ketemu ini pendekatan yang ada adalah pembelajaran berbasis proyek. Dan pembelajaran berbasis proyek atau PBJL itu bukan metode tapi model. Paham sampai di sini, Alia? Kamu Ya, putus. Jadi PJBL itu atau Project Based Learning itu adalah model pembelajaran, bukan metode, bukan pendekatan. Oke, ya. Baca lagi. Nanti kalau sudah perbaiki di sini. Dan ini merupakan penelitian eksperimen. Nah, itu harus paham ini. Paham ya? Nggak bisa kamu penelitian cuma sekali, dua kali datang, kemudian anaknya langsung pintar main bahasa Arab. Nggak ada ceritanya itu. Jadi nanti harus riset ulang dengan, terutama kalau sudah nanti ada, setelah ini kan ngajuin pembimbing untuk mau diskusi dengan pembimbing. Ya, oke. Jadi model pembelajaran berbasis proyek. Juniko, Ayo Sat. oke. Kamu mantap yang mana jadinya? Yang 3 Sat. Yang ini, pengaruh lingkungan. Ya Sat. Ini penelitian apa? Kuantitatif deskrip. Anda masih belum tahu Sat kalau buat Metodenya. penentuan. Yang penting kuantitatif. Soalnya ngelihat di apa namanya artikel-artikel itu kebanyakan kuantitatif Sat. Gini Bang, kalau penelitiannya kuantitatif itu, kalau pengaruh itu ada dua. Pengaruh itu ada dua minimal yang harus kita pahami. Bisa, ini tergantung. Ada yang namanya eksperimen, itu juga sama itu, sama dengan Alia itu pengaruh eksperimen. Memang ada yang dieksperimenkan. Yang kedua, expose factor. Apa? Expose factor. Jadi bedanya eksperimen dan expose factor adalah pada variabel X-nya. Kalau penelitian eksperimen, ini buat semua juga yang harus pahami. Pada penelitian eksperimen, X-nya itu memang kita yang meng-create untuk diterapkan. Kita yang bikin. Bahasa di bukunya sih namanya dimanipulasi. Kita yang memanipulasi
yang membuat suasananya gitu. Memang kita yang menyusun. Makanya kalau itu basisnya kelas bisa, karena kita menguasai kelas, kita bikin metode, media, itu bisa pakai eksperimen. Tapi kalau kamu nih Bang, lihatnya pesantren secara keseluruhan, karena lingkungan bahasa itu nggak bisa cuma di kelas doang tuh. Paham maksudnya? Iya, Sat, Maka, paham, Sat. maka tidak bisa dieksperimenkan ini. Bisanya ex post facto. Apa? Ex post facto. Kalau mau kuantitatif, ex post facto. Nah, tapi biasanya, ada yang mau tanyain? Berarti bisa di kualitatifin juga, Sat, ya? Kalau mau kualitatif, kalau misalnya mau Oh, apa tuh, kualitatif, Sat? kalau Oh, kualitatif kualitatif. nanti studi kasus itu. Ente Oh, ya boleh, Sat. wawancara, iya, dan itu lebih, datanya akan jauh lebih menarik dibanding dengan di kuantitatif kan. Karena nanti kan kamu kalau kuantitatif, kamu nggak akan mendeskripsikan bagaimana lingkungan bahasa di sana, nggak. Gitu. Tapi kalau dikualitatifkan, nah, memang kamu ada observasi, ada wawancaranya, itu yang justru lebih menarik. Gitu. Iya, Sat. Paham nggak? Anak kemarin mata Nah, kuliah apa ya? Yang Bu Putih itu apa ya kemarin ya? Medlit. Medlit. Anak juga ngambil modelan kayak gini, Sat, pengaruh lingkungan tuh. Terus, Disaraninnya juga ini sih, Sat, studi kasus kualitatif. ya emang Nah, iya yang tapi cocok itu. ya makanya anak kemarin bingung juga, Sat, pas nyari di artikel kok nih orang pada kuantitatif gitu. Nah, ini anak baru tahu lagi dari antum, oh ternyata kayak gitu. Ya. Kalau mau dikuantitatifkan, tambahin pengaruh persepsi terhadap lingkungan bahasa. Gitu. Kalau mau kuantitatif, Enggak sih, ada kualitatif aja di kasus. kualitas, ya, ya. Ah, Oke. Ya, 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 ya udah. Nanti dia, dimatengin lagi kamu studi kasusnya ya. ya, nah, syukur, Sat. Oke, saya tandain. Bentar. Nadia Umul Khairat. Nah, Ustaz. Nah, yang mana nih? Jadinya ambil yang opsi pertama, Ustaz. Yang ini. Iya, Ustaz. Oke. Pengembangan media sosial berbasis Instagram untuk keterampilan komunikasi. Komunikasinya apa nih? Kayak komunikasi kosakata sehari-hari gitu, Ustaz. Kosakata komunikasi. Berbahasa itu perlu kosakata, tapi kosakata bukan komunikasi. Nulis juga kosakata. Ya, pokoknya gitu, Ustaz. Komunikasi Iya, sehari-hari. iya. Komunikasi sehari-hari. Iya. Emang selama ini nggak ada itu yang Instagram untuk belajar bahasa Arab begitu. Ada, Ustaz, banyak di Instagram. Nah, terus apa kamu bikin? Orang udah banyak. Ya, kalau boleh sih. Tapi bukan masalah kalau buat ya. Yang akan beda dengan yang orang buat itu apa kira-kira di mana? Nah, Itu itu yang harus dibikin. masih belum itu, Ustaz. Masih ragu-ragu. Nah, oke. Kamu pintar bikin desain-desain gitu. Ya, masih belajar sih, Ustaz. Ya. Bentuk desain yang kamu sukai bentuknya apa? Gambar, diagram, apa video atau apa nih? Rencananya kayak apa ya? Ada tulisan misalnya satu kalimat gitu. Terus dikasih gambar sedikit untuk menarik pembaca, sama ada suaranya juga, Ustaz. Media apa itu namanya? Iya, biar biar tahu itu cara Iya, pengucapan bahasa. nama medianya apa tuh nama medianya? Tahu nggak nama medianya apa? Apa kira-kira?
media buat ngeditnya, Ustaz. Nah, yang kamu tadi itu, Rika, itu kira-kira bentuknya apa jadinya? Lebih ke Canva mungkin, Ustaz. Canva. Kalau kamu pakai Canva, apa yang bisa kamu hasilkan dengan Canva itu? Ya, variasi ininya tadi, Ustaz. Hmm? Katanya tadi ada gambar-gambarnya gitu. Izin bertanya, Ustaz. Tanyalah. Kalau Ya. misal meneliti akun punya orang itu boleh nggak, Ustaz? Kan banyak tuh kayak Arabiah Talk atau yang kayak bahasa Inggris Pare gitu kan banyak akunnya. Iya. Diapain itu? Dianalisis dari sisi apanya? Boleh aja. Itu dari sisi apanya itu yang harus kita ketemu tuh. Kamu suka buka web-web nggak? Gimana, Ustaz? Suka buka web pembelajaran nggak? Pernah buka. Untuk web lebih ini sih, saya seringnya di Instagram, Ustaz, atau TikTok, belajaran di sana. Eh, memang kamu sengaja follow Instagram itu untuk belajar gitu. Iya, Ustaz. Tapi itu kan kalau misalnya buat klasikal nggak bisa ya? Bisa nggak itu? Nanti kan lebih banyak mandiri ya. Gimana, Ustaz? Iya kalau kita bergunakan untuk media pembelajaran yang memang kita sengaja ngajarin pakai Instagram agak susah ya. Nanti kan lebih banyak mandiri kan? Betul nggak? Iya, Ustaz, agak sulit kalau kayak gitu. Nah, saya punya web ini. Yang bangin mahasiswa juga. Samsisetiadi.com. Web belajar bahasa Arab. Mudah belajar bahasa Arab. Dan standar Saver. Kamu pernah denger ini? Belum? Belum, Ustaz. Hmm. Ini levelnya dia ada level pemula, menengah, atas. Level 1 topiknya. Ini saya buka level 1. Nah, misalnya ini contoh. Ini yang dipelajari ini gitu nih, mulai belajar. Nanti kamu buka ini. Punya saya ini. Ini belum selesai ini. Kemarin tuh ada beberapa yang sudah ngembangin di kitabahnya, di kiroahnya, di kalamnya gitu. Levelnya macam-macam nih. Tapi belum selesai, Nat. Kalau kamu mau menyempurnakan ini, tinggal lihat aja skripsi kelasmu, tinggal bagian mana yang ingin kamu kembangkan gitu, Nat. Kalau tertarik ini, gitu. Kalau misalnya tadi itu karena kamu tertarik dengan media-media itu, ini secara ini gambarnya sudah cukup lengkap gambarnya, cuma isinya belum matang ini, gitu. Yang menengah juga sama, apalagi yang atas. Jadi saya cita-citanya sih punya ini prodi lah punya. Karena prodi kan belum belum membuat kebijakan khusus nih. Nanti kalau misalnya udah jadi kasih prodi juga walaupun namanya subsidi itu. Kalau misalnya tertarik, tapi kamu cek dulu nanti. Nanti nggak terlalu sulit karena harusnya sih nggak terlalu sulit karena kelas yang mana dulu juga mengembangkan ini. Jadi ini saya cuma fasilitasi aja. Kalau mau ya bikin yang saling melengkapi gitu. Begitu Nad. Lebih ke ini ya, Ustaz, pengembangan Hah? web. Lebih ke pengembangan web. Iya, tinggal ngisi-ngisinya aja nih gitu. Cari dari YouTube mana yang cocok dikembangin nanti di otak-atik videonya ada artinya gitu-gitulah. Nanti saya kalau misalnya tertarik misalnya kalau nggak Nadia atau yang lain juga misalnya karena masih bingung judul misalnya saya mau join Ustaz sama itu ya nanti saya temuin sama yang memang saya minta tolong untuk atau ngawal ini gitu bisa ini nanti biar diarahin gitu caranya begini gitu kalau tertarik ya Mas.
Tapi terserah kamu. Ini pilihan masing-masing bebas. Tidak usah. Ya, baik Ustaz, nanti dipikirin lagi. Ya, istikharah lah. Syukran Ustaz. Afwan. Oke. Nah, dia perlu istikharah lagi sama cari inspirasi. Fatimah Erma Pertiwi. Nah, Ustaz. Yang mana kamu? Pilih, Pak. Kayaknya yang pertama aja, Ustaz. Ini, Iya. representasi problematika sosial Iya. dalam perwakilan. Oke. Sudah baca-baca penelitian sejenis tentang representasi problematika sosial? Udah, Ustaz. Sudah mantap tuh. Iya. Oke. Apa bedanya dengan yang diteliti orang? Kira-kira sudah ketemu nanti ya? Kalau yang lain tuh kebanyakan tuh kayak cuma konflik politik, penokohan, gitu-gitu. Yang Kalau sosiologisnya belum. sosiologisnya belum. Ya. Tapi di karya yang sama, karena ini. Iya, sama karya yang sama. Karena itu nanti harus dimunculkan di dalam latar belakang apa yang sudah diteliti oleh orang lain. Kemudian kita bedanya di mana dan kenapa itu menjadi penting untuk kita angkat, itu harus muncul di latar belakang. Siap, Ustaz. Oke. Yang kedua yang harus kamu pikirkan, Pak, problematika sosial itu kan banyak gitu. Nanti harus secara teori mendukung karena nanti muncul dalam fokus-fokus penelitian. Problematika sosial itu apa saja sih menurut ahli? Nah, itu yang mulai dari awal juga di latar belakang itu sudah mulai disinggung. Nanti begitu kalau ini kan fokusnya kan representasi problematika sosial. Subfokusnya apa? Problematika sosial itu apa aja itu isinya. Kan terlalu luas tuh. Nanti kamu fokuskan di apanya. Dan itulah yang menjadi subfokus, dan itu memang kita temukan banyak di karya di novel Al-Qarna ini gitu, Pak. Ya, Ustaz. Berarti kalau kita sudah nemuin subfokusnya ini, apa kita harus ganti judul lagi atau enggak, Ustaz? Ya bukan kok ganti judulnya, di karya yang sama itu secara teori subfokusnya itu akan mendukung itu, dan di karya di novel Al-Qarna ini ada gitu, kita ketemu gitu. Jangan memilih subfokus yang nggak akan ketemu datanya, nggak ada datanya di situ gitu. Ya, Ustaz. Paham ya? Iya, paham. Oke, baca lagi. Insya Allah. Nanti secara teoritis kan ini pendekatannya nanti pendekatan sastra, tapi ini strukturalisme ini. Pernah baca? Lagi belajar, Ustaz, di Oke. kelas sastra. Kelas sastra ya? Iya. Sama siapa? Pak Nurdin apa Pak? Ustaz Andres. Cakep tuh. Ya, Insya Allah. Boleh juga kamu pendekatannya feminisme. Mungkin lebih menarik juga. Sesuatu yang berbeda. Jadi misalnya karya-karya dari anaknya Al-Qarna ini sudah diteliti orang lain. Cuma pendekatannya saya menggunakan pendekatan yang agak berbeda dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Gitu misalnya. Jadi problematika sosial dilihat dari perspektif feminisme. Gitu misalnya. Nah, itu menarik itu. Ya, Ustaz. Nah, baca lagi ya. Sip. Rizka. Nah, Ustaz. Ente mana, Bang? Kenapa, Ustaz? Mana judulnya? Yang itu, Ustaz. Yang pertama, Ustaz. Ini? Iya. Classcraft itu apaan sih? Kayak aplikasi game pembelajaran, Ustaz. Game pembelajaran? Iya, Ustaz. Jadi modelnya kayak apa tuh, bentuknya kayak main game gitu, Ustaz. Nah, terus gimana makanya di kelas? Boleh itu main game di kelas? Boleh, Ustaz, kalau SMA, Ustaz. Yang penting harus bisa diterapkan ketika kamu sambil ngajar itu. Gitu aja, Bang, konsepnya. Jangan sampai kamu milih media, nggak bisa diterapin di kelas. Karena apa? Karena kesulitan ini, kesulitan itu, hambatan itu, gitu, Bang. Ya, Ustaz. Paham nggak? Paham, Ustaz. Karena ini kan lebih ke
eksperimen nih. Pertanyaan saya, materi itu memang kita yang nyiapin di kelas-kelas itu. Iya Ustadz, materinya nyiapin kita. Iya, kan misalnya kamu ketika masuk ke kelas, kamu kan ngadepin siswa dan kurikulum dari gurunya kan. Ini yang materi yang sampaikan yang ini gitu. Nah, materi itu kemudian kamu masukkan ke kelas-kelas itu gitu, ya kan? Iya Ustadz, diolah Ustadz. Nah, iya maksud saya gitu. Dan itu memungkinkan gitu. Kalau memungkinkan lanjut. Kalau nggak memungkinkan, ya nggak usah gitu. Ya, Baik Ustadz. oke. Sip. Alhamdulillah. Lanjut Bang, langsung bikin latar belakang. Tak tolong aja sama ChatGPT. Siap Ustadz. Oke. Nabila Ayunawati. Hadir Ustaz. Nah, gimana Nabila? Iya itu Ustaz yang kedua. Yang kedua ini, Iya Ustaz. model pembelajaran game based learning. Iya, Apa cuman nama gamenya apa? iya tapi buat gamenya itu masih nyari-nyari soalnya belum ada yang cocok. Nah, belum jelas berarti. Nanti kalau misalnya gamenya udah ketemu, langsung aja model penerapan pembelajaran game apa gitu. Langsung aja. Ya, Oh berarti langsung namanya aja ya Ustaz yang langsung namanya. Oh iya. Dan kayak si siapa ini? Rizka ini kan Mascraft, udah jelas tuh muncul sesuatu. Gitu ya. Iya Ustaz. Ada juga mahasiswa aku dulu tuh bikin penelitian pengembangan sih dia memberikan beberapa alternatif pembelajaran berbasis game untuk belajar bahasa Arab. Jadi misalnya pada materi ini keterampilan ini game yang cocok adalah ini, RPS-nya langkah belajarnya begini. Kalau pembelajaran kitabah game-nya begini, langkahnya begini. Ada juga dulu begitu tuh mahasiswa aku lupa itu. Ada juga yang sudah itu kemudian ada juga yang mempraktekannya. Jadi gamenya memang nggak cuma satu, ada beberapa game gitu yang dia terapkan. Nah, kamu nanti cek lagi, baca lagi. Kalau nggak ketemu, ganti judul. Jangan sampai kamu kelamaan nih. Nggak ketemu gamenya terus maunya itu, maunya game aja. Nah, kalau nggak ketemu, nggak kelar, cari aja yang lain ya. Apa yang utama, apa yang ketiga gitu. Ada yang mau tanyain, Nabila? Enggak Ustaz, udah cukup insya Allah. Ya, paham ya yang harus dilakukan. Saya belum kuningin nih, kan belum jelas. Dia, Nah, Ustaz, oke. Apa kamu nulis apa nih dia? saya mau pakai yang ketiga sih, Ustaz, sebenarnya. Yang pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif. Medianya apa, Bang? Nah, itu kalau misalnya saya ubah judulnya jadi pengaruh penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif, itu gimana, Ustaz? Nah, itu saya punya media kamu kalau mau nerapin tuh. Itu interaktif itu. Iya, berarti saya kayaknya ubah judulnya jadi pengaruh penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif dalam meningkatkan Aplikasinya apa? Itu aplikasi dan media sama aja, Bang. Tanya aplikasinya apaan? Belum nemu sih, Ustaz. Ya kalau mau nemu pakai media aku juga bisa. Ya, belum pernah ada yang pakai kayaknya. Kalau benar, tapi saya belum cek juga, belum yakin terus. Benar belum. Maksud saya, pastiin dulu kamu ngapain gitu. Kalau medianya belum ada, kamu bikin. Kalau medianya udah ada, seperti yang punya saya tadi, tinggal rapin. Pilihannya cuma dua itu aja. Mau bikin karena belum ada, atau mau nerapin karena udah ada gitu. Kalau penelitian yang pertama, kalau belum ada, namanya penelitian pengembangan. Kalau udah ada, penelitian eksperimen, cari efektivitas efektif nggak gitu. Saya paling ngambil yang diterapkan aja sih, Ustaz, biar cari media yang udah ada yang bagus, biar bisa diterapin. Oke, cari dulu. Oke, siap, Ustaz. Ya, saya lewatin kalau gitu. Lutfi ya. Nah, Ustaz. Yang mana, Neng? Bingung, Ustaz. Ya, kamu nanya pegangan sama siapa nih kalau bingung?
Waktu metrit pakainya yang pertama sih Ustadz. Waktu metrit, waktu tauhid pakai yang mana? Nggak tahu. Bingung. Kalau yang pertama gimana sih? Yang media teka-teki silang. Kamu kalau pakai teka-teki silang, setiap berapa kali masa pakai teka-teki silang mulu? Kira-kira kalau teka-teki silang untuk belajar kalam bisa nggak? Eh, lebih ke kosakata sih Ustadz. Kalau pesantren ngajarinnya di mana, levelnya apa? Itu harus jelas. Mau di TK, mau di SD, mau di apa gitu. SD paling kalau misalnya yang dasar, Hmm, kosakata dasar. iya. Oh, sudah ada gambaran tapi di SD-nya di mana kira-kira nanti? Belum. Ada. Jadi gini, kalau memang kamu mau fokus di pembelajaran bahasa Arab kelas dasar rendah, nanti dalam seminggu ini kamu survei dulu itu ke sekolah itu, paham? Nanya-nanya gurunya. Gitu. Kemudian kamu diskusi sama gurunya kira-kira kalau belajar bahasa Arab ini media-media apa yang kira-kira cocok sama gitu. Jadi kita tidak datang dengan saya mau nerapin teka-teki silang nggak gitu caranya, paham Lutfi ya? Jadi kamu Yes. datang ke sekolah, tanya aja ke gurunya. Itu kalau ngajar SD pakai media apa sih biasanya? Yang belum ada kira-kira inginnya mereka apa gitu. Nanti jadinya penelitiannya bisa pengembangan karena kita menghasilkan media belajar bahasa Arab untuk kelas SD. Atau kalau misalnya memang medianya sederhana-sederhana saja, ya langsung penerapan aja gitu. Kan sebagai guru memang harus bikin media gitu. Paham ya sampai sini? Pak Ustadz. Nah, kalau mau ke SD, makanya nanti saya sarankan seminggu ini cari deh teman guru yang bisa diajak ngobrol untuk pembelajaran bahasa BSD itu. Kira-kira begini. Gitu. Goyang. Ustadz mau nanya Ustadz. Tanyalah. Sebenarnya Anda tuh pengen neliti eh, pondok Ana dulu. Nah, yang di Di mana? mana itu? Di Bogor Ustadz. Dekat rumah? Enggak. Jauh. Apa yang kamu teliti di sana? Jadi tuh di pondok Ana tuh kurang bahasa Arabnya itu karena penerapan apa namanya bicaranya itu kurang diterapin gitu Ustadz. Dia ada hari bahasa, setiap hari itu ada namanya hari bahasa Arab. Nah itu apa namanya komunikasinya harus pakai bahasa Arab, tapi kurang diterapin, kayak cuman formalitas doang gitu. Ustadz. Jadi masalahnya adalah Pengen ningkatin itu bahasa Arab, komunikasi bahasa Arab di pondok itu. jadi masalahnya adalah kemampuan berbicara santri berbahasa Arabnya kurang. Itu masalahnya kan? Ya, Salah satu faktornya adalah ketidak atau belum diterapkannya bahasa Arab sebagai bahasa harian pondok. Tuh. ya, Oleh karena itu bahasa Arab menjadi bisa diterapkan secara penuh, nah, gitulah oleh santri-santri, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Betul nggak? ya betul. Ustadz. Bisa dengan yang pertama ya, pengembangan manajemennya, kebijakannya dari aspek manajemennya. Kalau dari aspek manajemen, maka kita melakukan penelitian tindakan namanya ini. Tapi bukan tindakan kelas, karena kita tindakannya dari sisi manajerialnya. Jadi kita ngobrol sama kepala sekolah, sama guru, kira-kira kebijakannya bagaimana, apa yang bisa diterapkan, terus harus seperti apa kebijakannya supaya itu menjadi. Jadi nanti kita akan menghasilkan satu panduan pengembangan bahasa Arab di pondok apa dalam pondok gitu. Hasilnya adalah satu panduan tuh. Itu, itu penelitian dari sisi kebijakan, siapa pengembangan itu, pengembangan
pengembangan penerapan sistem belajar bahasa Arab di pondok pesantren apa. Nah, itu bentuknya berbeda, tapi itu dari sisi manajerial. Gitu. Kenapa baru itu? Karena memang kamu bukan ngajar di situ, bukan pimpinan di situ. Jadi kita cuma mengusulkan aja begini kan gitu. Kalau kamu menjadi bagian dari sana, kamu bisa menerapkan. Kalau menerapkan namanya penelitian tindakan. Jadi programnya apa aja? Habis subuh harus ngapain? Kemudian ketika harian ngomong gimana punishment-nya dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa, kalau kamu sebagai pengajar di situ bisa menerapkan. Nah, tapi masalahnya kan kamu jadi orang luar nih ceritanya. Ya, kan yang nggak mungkin bikin atau kebijakan siapa lu kan gitu nanti. Iya kan gitu. Nah, atau kamu hanya memotret. Maka dalam hal ini penelitiannya namanya studi kasus atau etnografi kecil lah gitu. Penerapan bahasa Arabnya bagaimana di sana, kamu tanya-tanyain gitu. Perkembangannya gimana gitu dari sisi itu, sehingga kemudian ketemu satu usulan untuk yang bisa direkomendasikan. Kalau begitu, karena dengan kondisi begini maka bagusnya begini nih. Nah, ini yang saya tawarkan. Nah, gitu. Jadi penelitian kasus, tapi sekaligus untuk menawarkan solusinya harusnya seperti apa gitu. Dengan kondisi yang ada itu. Udah kebayang belum? Iya, Ustaz. Yang Kebanyakan mana? yang studi kasus lebih ke studi kasus sih, Ustaz. Ya udah, kamu baca deh kalau begitu studi kasus ya. Studi kasus. Oke. Jadi yang 3 ini nanti salah satu kamu ganti, yang mana yang nggak jelas kamu ganti ya. Nama Ustaz. Oke. Syukran, Ustaz. Afwan. Putri Nur Rahmah. Nah, Ustaz. Mau bikin apa nih? Saya masih bingung sih, Ustaz. Soalnya saya sebenarnya lebih pengen ke yang judul 1, cuman nggak tahu ya saya nanti belajarnya tuh bakal makan waktu lama banget atau enggak gitu. Kalau misalnya terlalu lama, baru saya pindah ke judul yang kedua gitu, Ustaz. Soalnya nanti yang ke 1 ini saya bikin komiknya mungkin kayak di aplikasi Photoshop gitu, Ustaz. Makanya nggak usah pakai untuk peningkatan hasil belajarnya, nggak usah. Oh, nggak usah ya? Membangun media pembelajaran bahasa Arab kelas berapa berbasis komik itu udah. Oh, Kamu kalau pakai peningkatan gitu-gitu nanti jadinya S2 kamu langsung magister itu. Kelamaan soalnya. Berapaan itu. gimana Ustaz tadi pengembangan? Itu media pembelajaran bahasa Arab Arab kelas berapa berbasis komik. berbasis komik. Materi untuk khusus materinya nggak usah ya Ustaz? Kayak Ini kamu bahasa Arabnya mau di kelas atau untuk bahasa Arab umum level dasar gitu, yang umum aja gitu misalnya. Jadi tidak basisnya bukan pada jenjang sekolah tapi jenjang kemampuan bahasa Arab seperti Sever tadi itu. Jadi meskipun orang tua bisa pakai gitu karena masih di level dasar. Mau yang mana? apa ya, antara Ya, kayak kamu pikirin dulu dah. Kamu baca-baca dulu ya. Tapi iya itu kalau Ustaz. misalnya mau tertarik mengembangkan berbasis komik, nanti kamu tinggal itu aja dong. Baca kira-kira menariknya di mana gitu ya. Kamu jago komik juga kan. Oke, Guntur. Iya, Maulana. Ustaz. Nah, yang mana bang itu bang? Pengennya yang pertama, Ustaz. Insya Allah yang pertama. Broadwood udah oke nih. Iya, nah, Ustaz. Udah ada penelitian yang kamu baca yang terkait dengan Broadwood Nah, ini. tapi ini Ustaz, Anda kan kemarin kan disuruh sama Antum buat nyari artikel terkait ya, Ustaz ya.
Baik. yang terkait dengan itu. Terus Ana juga udah nyari artikel di mana-mana kayak di Dowatch, terus di apa namanya Perpusnas, Mendeley, yang Scholar, OPAC. Kenapa, Set? ya di Google Ya, Scholar dan itu. lain-lain. Nah, terus Nah, Scholar juga udah Ustaz. Terus sama di ResearchGate juga udah dicoba, Akademia juga. Itu yang berhubungan dengan media crowdpur tersebut tuh rada susah Ustaz untuk dicarinya. Paling-paling yang mendekati saja kayak contohnya nih Ana udah ngumpulin tuh kayak media pembelajaran berbasis permainan, media metode pengajaran elektrik gitu-gitu Ustaz yang mendekati saja gitu, bukan crowdpurnya. kalau Crowdfur itu dikembangkan oleh siapa itu? Crowdpur itu kalau ini sih Seth, yang gampangnya Crowdpur itu Kahoot. Cuma serupa cuman nama beda apa namanya beda gitu Seth. Kahoot itu bisa untuk belajar atau untuk evaluasi doang? Eh, bisa untuk belajar juga Seth. Artinya kita bisa naruh materi di situ. Iya, kalau Crowdpur juga sama kayak gitu. Cuman enaknya Crowdpur itu dibanding Kahoot, jadi kita sistemnya host gitu, Ustaz. Jadi satu kelas itu kita serentak gitu. Nomor satu, saya satu semua, nggak ada yang lanjut nomor dua, nggak ada yang nomor tiga gitu, Ustaz. Jadi meminimalisir kecurangan kayak di Kahoot yang bisa ngerjain 2 sampai 3 kali gitu, Ustaz. Hmm. Kira-kira diterapin di sekolah, oke enggak? Udah pernah waktu anak PKM tuh anak coba ngoper-ngoper buat apa namanya uji pasar lah bukan apa, uji lapangan lah itu. Hmm. Ada Crowdpur, Kahoot, Quizizz tuh semuanya udah anak coba ini set dan alhamdulillah Crowdpur ini yang mendekati apa ya tingkat puas anak gitu kok oh ini Ya, anak-anak nih nilainya bagus gitu. Kak, yang penting begini Bang, karena kan kamu belajarnya nanti kalau ini kan harus dieksperimenkan beberapa kali dan beberapa kali itu pakai Crowdfur terus gitu aja. Kalau itu mungkin kan lanjut gitu. Ya, kamu pikirkan lagi. Nah, ya, yang penting materi-materi itu bisa disajikan dengan Crowdfur dan siswa bisa mengaksesnya gitu. Gitu ya. Nah, Ustaz. Oke. Bismillah, cari lagi. Ustaz mau nanya Ustaz. Tanyalah. Ini kan anak kan apa di awal aja udah kesusahan tuh untuk nyari crowdpurnya gitu, untuk nyari apa Ya. namanya eh sumber-sumbernya gitu, Ustaz. Nah itu kira-kira anak harus ganti aja, takut jadi bumerang di kedepannya atau gimana ya, Ustaz? Atau lanjut aja Bismillah gitu? Kalau kamu kesulitan di teorinya ya nanti nggak kelar-kelar. Itu yang aneh khawatirin. Gitu. Tapi dan yang pertama itu harus secara teori memang didukung. Yang kedua aplikasi nanti di lapangan juga memungkinkan itu aja sebenarnya Bang. Kalau dua itu memenuhi unsur keterjangkauan dan kamu bisa lanjut gitu. Ya. Lanjut dulu aja, lanjut dulu. Jangan ganti dulu yang lain. Kamu lanjut aja dulu Bang ini. Ya. Siap, Ustaz. Oke. Siap. Syukran, Ustaz. Afwan. Muhammad Adam Idris Nuhud Soleh. Nah, Ustaz. Yang mana Bang? Yang pertama Ustaz. Ini? Tentang metode penelitiannya. Udah oke nih? Iya Ustaz, pakai yang kualitatif studi kasus. Strategi komunikasi pesantren Aminah. Strategi komunikasi itu apa sih Bang? Biarin komunikasinya itu baik Ustaz terhadap pembelajaran bahasa Arab di pesantren itu. Jadi, antar sesama guru dan muridnya dan santri. Kalau judulnya begini, strategi komunikasi pesantren Aminah boarding school, ini adalah strategi dari pimpinan-pimpinan dan pengurus pesantrennya. Itu Iya, maksudnya. Dari pengurus, bukan siswanya, bukan. Iya, dari pengurus sama dari beberapa guru-guru di sana gitu kan. Tapi nanti ada wawancara dari pandangan siswanya juga gitu saat terkait pembelajaran bahasa Arab di sana tuh gimana gitu.
Emang ada masalah apa di pesantren Amin Boarding School? Kenapa Ustadz? Ada masalah apa di situ? Atau apa yang menarik di situ? Yang di sana itu yang aneh lihat Ustadz di sana masih bahasa Arabnya masih kurang baik Ustadz gitu. Jadi kayak untuk strateginya gimana biar pembelajaran bahasa Arab di sana itu makin baik gitu. Strateginya bagaimana supaya bahasa Arab masih santri-santrinya bagus? Iya Ustadz. Jadi sebenarnya adalah masalahnya santri-santrinya bahasa Arabnya belum bagus, betul? Iya. Nah, itu disebabkan oleh apa kira-kira? Kurikulumnya, lingkungan belajarnya, metode mengajarnya, atau background santrinya, atau apa gitu. Jadi, kalau studi kasus itu memang kita sudah langsung mantap, memang strateginya misalnya bagus, kita bisa angkat itu, kita bisa jual itu strategi itu. Atau ingin memperbaiki strateginya, hanya kita bisa melakukan tadi penelitian studi kasus karena ada masalah, maka dulu bagus, kalau sekarang kok menurun gitu. Apa yang salah? Nah itu Bang. Jadi kalau judulmu ini, pilihannya dua, apakah karena ada masalah dulu, bagus, sekarang nggak bagus, itu dan kita sinyalir itu dari strategi komunikasi, atau memang ada banyak keunggulan sehingga kita perlu angkat tuh strategi komunikasi seperti apa sih kok bisa bagus-bagus gitu gitu. Di antara dua kemungkinan itu. Kalau enggak, kamu harus dalami dulu sebenarnya masalah mereka itu apa sih gitu. Baru kita angkat. Itu studi kasusnya begitu. Jadi dalam penelitian kualitatif, kayak studi kasus dan lain-lain ini, judul itu sebenarnya bisa belakangan. Karena ketika kita menghadapi situasi sosial, bisa jadi ada banyak perubahan. Oh ternyata yang ini, tadinya kita pikir setelah komunikasi, begitu kita terjun ke lapangan, ternyata bukan itu, ternyata yang lain adalah ABC gitu. Jadi dalam penelitian kualitatif, judul itu bisa berubah sesuai dengan kondisi lapangan. Termasuk fokusnya nanti ternyata fokusnya beda lagi. Yang kita pikirkan A ternyata di lapangan bukan A yang lebih menarik untuk diangkat, yang B dan C gitu. Paham Dam? Iya Bang Ustadz. Jadi maksud saya, kamu fokus ke masalah, jadi judul itu merepresentasikan ada sesuatu masalah di sana yang akan diangkat gitu. Bisa diekspos karena kelebihannya, atau kita carikan solusinya gitu. Makanya ada metode di sana itu. Caranya di judul itu kelihatan. Kayak misalnya Guntur tadi, pengaruh metode belajar bahasa berbasis itu crowdpur. Karena berarti kita melihat ada masalah dengan hasil belajarnya, sehingga perlu metode yang harus diambil supaya meningkatkan hasil belajar gitu. Nah itu harus tergambar di judul. Nah kalau kamu ada yang menarik judul dari sana, itu yang diangkat. Jadi nanti kamu formulasikan ulang ini ya. Seminggu ini cek dulu. Kamu alumni situ? Iya Ustadz. Iya, kamu sambil nanya-nanya guru deh di sana ya. Tapi Ustadz Afwan, tadi setelah saya pikir-pikir judulnya kayaknya jadi dulu di sana untuk bahasa Arabnya itu bagus Ustadz, cuman setelah saya keluar jadi menurun gitu. Iya. Jadi Itu harus pakai data itu, nggak pakai asumsi. Paham maksudnya? Datanya harus dimunculkan jelas gitu, baru kemudian kita bisa angkat sebagai kasus gitu Bang. Misalnya dulu alumni dari Aminah Boarding School ini bisa lanjut ke perguruan tinggi sekitar 80%, baik dalam negeri dan luar negeri. Dan sekarang kok alumninya cuma gitu. Gitu. Jadi itulah yang jadi dasar kita melakukan penelitian. Kalau tadi asumsimu begitu, harus ada datanya. Ya. Basisnya data. Paham?
Iya, paham Ustaz. Iya, oke. Judulnya nanti bisa menyusul sesuai dengan temuan di lapangan. Gitu. Nanti formulasinya kita susun ulang. Tugas kamu adalah mencari informasi awal. Pre-research namanya, atau pra-research. Nah, gitu. Laila. Mau Ustaz, Udah ngantuk ya? enggak Gimana Laila? mau yang analisis kesehatan mental mahasiswa non pesantren terhadap proses pembelajaran di PBA Ustaz. Mengukur sehat mental nggak sehat itu pakai apa nih? Kayak ini Ustaz, misalkan di kita ada mahasiswa yang lulusan pesantren sama yang bukan pesantren. Nah, di situ tuh di proses pembelajarannya tuh kadangkala ketika dihadapin sama teman-teman yang udah jago, kita tuh down banget, stres, terus depresi, bahkan ada yang sampai nggak lanjut. Nah, jadi lebih ke situnya, Ustaz. Paham saya. Kamu nanti cari data kesehatan mentalnya pakai alat ukurnya apa? Mau studi kasus yang pakai GFOM itu, Ustaz. Emang kamu tahu dari GFOM itu si anak ini mengalami gangguan kesehatan mental atau enggak? Tahu nggak? Apakah Dan mentalnya sempat terganggu gitu apa enggak? Dengan GFOM bisa ketahuan. lebih ke ketahuannya presentasinya doang sih kayaknya, Ustaz. Saya bukan masalah presentasi. Gimana? Dia ketahuan nilai kesehatan mentalnya bagus apa enggak, pakai apa ngukurnya gitu. Karena ini bukan ranah gitu, ini malah ranahnya ilmu Psikologi. fakultas psikologi atau fakultas kedokteran ini ukur. Nanti kalau kamu kemudian ternyata nilainya ada yang kecil sekali, berarti nggak sehat mentalnya ini. Udah hampir stres, gila ini. Gitu. Menurut saya ini agak sulit di dalam melakukan pengukurannya karena bukan bidang kita. Nah, kalau kamu mau, jangan kesehatan mentalnya. Ada mahasiswa pesantren. Kamu ingin teliti aja bagaimana pengelolaan manajemen diri mahasiswa pesantren dan pesantren. Itu bisa itu dalam mencapai cita-cita pintar bahasa Arab. Gitu. Jadi, tapi judulnya nanti kamu bikin lebih oke. Itu bisa itu. Paham? Berarti ke pengelolaan dalam mencapai itunya ya, Ustaz. Iya, jadi pengelola dirinya. Mengelola diri ada sisi emosi dan lain-lain gitu. Oke, Ustaz. Jangan pakai kata-kata kesehatan mental. Ngeri. Oke. Mahal biayanya ini untuk ngukur kesehatan. Ya, kamu perbaiki nanti. Cari yang pas. Baca lagi artikelnya. Jangan sampai kamu menetapkan judul belum baca artikel. Nanti kamu bingung lagi. Saya kebalikin. Saya balikin tanya bingung lagi. Ya, oke. Cek lagi. Siap. Andrew. Ada Ustaz. Mana Bang? Yang pertama, Ustaz. Coba Bang. Aneh tanya Bang. Orang Arab pada hafal Quran nggak Bang? Orang Saudi? Enggak, Ustaz. Belum tentu. Kenapa? Padahal mereka tiap hari pakai bahasa Arab tuh. Mungkin maksudnya ya target yang di apa? Yang di ininya orang-orang yang non Arab, Ajami gitu kan. Iya, tapi ada hubungannya nggak tuh? Pernah lagu ini. Saya ngapalnya susah saya. Atau dibalik gitu, Ustaz. Kayak gini, Ustaz. Pengaruh kemampuan bahasa Arab terhadap menghafal Al-Quran pada orang-orang Indonesia gitu atau orang apa gitu. Bisa nggak, Ustaz? Ya, kamu tanya aja para hafiz-hafiz Quran itu mereka bahasa Arabnya bagaimana dan rata-rata kesulitan itu. Karena itu dua hal yang berbeda, ngapal sendiri bahasa Arab. Meskipun mengetahui bahasa Arab itu membantu dalam memahami
Hafal itu juga membantu gitu. Tapi nggak selurus gitu karena kita memahami bahwa menghafal menjadi hafid Quran itu memang ada itu apa namanya? Sebentar. Halo. Halo. Ya, Kamu baca lagi literatur Bang. Kalau menurut saya tidak cocok ini. Kamu nanti kesulitan juga teori menghafal Quran. Paham nggak? paham Ustaz. Yang kedua nanti akan terkendala juga di dalam apa scoringnya. Anggaplah misalnya mahasiswa bahasa Arab ya semuanya. Kemudian kamu menanya. Agak kesulitan mereka misalnya kamu pertanyaan-pertanyaan akan seperti apa karena secara tadi menghafal Quran itu seperti apa gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kebiasaan menghafal kosakata gitu malah bisa itu karena bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab itu bahasa Al-Quran itu memang bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab harian gitu. Bahkan hadis Nabi pun beda banget dengan Al-Quran gitu. Meskipun hadis Nabi SAW. Tapi kita tahu kalau kita orang belajar bahasa Arab kita tahu. Ini bahasa Al-Quran, ini kata-kata Al-Quran, ini kata-kata Nabi gitu. Kita bisa paham itu. Karena memang bahasa dalam Al-Quran itu berbeda. Gitu. Karena ada mukjizatnya di sana gitu. Itu sih yang saya pahami. Di samping kamu nanti kesulitan lo cari teori menghafal Quran itu teorinya susah itu. Karena kalau kamu nggak punya teori nanti instrumennya juga susah itu mengukurnya. Paham nggak? Apakah orang yang menghafal Al-Quran 1 juz dengan 2 juz berarti kemampuan bahasa Arabnya akan bagusan yang 2 juz belum tentu juga gitu. Oh iya. Itu nggak? Oke. Kalau yang kedua, jadi saya tidak rekomendasikan yang ini. Yang kedua gimana yang kedua? Yang kedua belum terlalu kepikiran sih. Paling yang ketiga Ustaz. Fikih Muyasar di mana dulu kira-kira? Mungkin objeknya bisa diganti kali Ustaz ya. Kitab kuning atau gimana gitu. Yang lebih umum. Bro, kamu baca artikel, karena dengan baca artikel itu kamu tahu kira-kira arahnya kemana dan nggak kesulitan di dalam teori tadi itu yang penting adalah teorinya Bang. Teori dan sehingga kamu tahu mengukurnya nanti seperti apa. Kalau misalnya kemampuan membaca kitab fikih berarti kan kamu harus tes membaca itu. Iya. Tungguin atau bisa nggak kesulitannya di mana gitu itu kan berat tuh maksud saya. Nah orang suruh baca kita kan bukan pemahaman kita belum membaca. Dia orang membuat atau pesantren di mana kamu jadi guru di situ baca berapa apa paragraf gitu kitabnya apa gitu maksudnya pasalnya apa gitu. Paham nggak? Ngambil datanya nggak gampang juga ini maksudnya. Ya. Oke. Baca lagi artikel. Siap. Mirip-miripin aja mau punya orang gitu apa. Oke. Ada Afan. Abdurrahman lagi cari dulu, Hamal lagi cari dulu. Yang lagi cari dulu nggak saya bahas dulu. Anissa. Kamu Ustaz. Mau bikin apaan kamu nih? Udah ada yang mantap belum? Mungkin yang kedua kali saya efektivitas penggunaan permainan bahasa Arab. Itu udah pasti meningkat kalau kamu nggak usah itu juga anak disuruh main pasti seneng.
Tapi apakah senangnya itu bikin bahasa Arabnya bagus dan nilainya tinggi belum tentu. Paham maksud saya? Nah, Ustaz. Hah? Mungkin Paham nggak? Jadi motivasi meningkat itu target atau tujuan utamanya adalah supaya pintar bahasa Arab kan, hasil belajar bahasanya tinggi. Itu tujuannya. Jadi word wall dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Arab. Pakainya PTK kalau udah begini. Ya. Tapi kamu perlu cek lagi apakah penelitian sejenis ini sudah banyak dilakukan atau belum. Gitu. Jangan sampai duplikasi, itu yang nggak boleh. Tuh. Tahu kan duplikasi, plagiasi, jangan sampai duplikasi dan plagiasi. Jadi kamu cek lagi, kira-kira bedanya di mana. Kalau orang-orang makanya di SMA, di SMP belum ada yang pakai di SMP. Gitu. Nah, lokusnya beda, mungkin levelnya beda, masih bisa dianggap baru gitu. Paham bisa? Ya. paham Ustaz. Baca artikel. Oke. Tiara sakit. Sofia? Kenapa Ustaz? Mana nih? Masih bingung Ustaz mau yang mana. Ya udah, kamu istikharah dulu. Ya. Nanti kamu tanya aja lewat WA aja kalau kesulitan ya. Tapi ya. Ya, siap Ustaz. Oke. Yang dulu lah WA. Fatahilah. Ya Ustaz. Ente bingung juga apa udah oke. Saya sih maunya yang kedua, kalau enggak yang ketiga sih Ustaz. Memperkenalkan kebiasaan menonton film, ya kamu aja kasih aja film-film itu terus. Cuma Iya, ngenalin gitu, doang sih, cuma ngenalin doang sih. Memperkenalkan kebiasaannya Ustaz di sini yang dikenalin tuh. Iya. Memperkenalkan kebiasaan itu gimana caranya sih? Jadi kan dalam salah satu uji coba waktu itu saya kasih tahu ke teman-teman saya tentang film kan. Film yang saya kasih tahu ya beragam Ustaz, ada film anime dan film-film yang lainnya. Karena di film anime kan saya ambil contoh satu itu filmnya berbahasa Jepang ya Ustaz. Dari situ teman saya yang ngomongnya normal itu jadinya dia hampir ketika ngomong itu ada campur-campur gitu sama bahasa-bahasa Jepangnya Ustaz. Nah ini kalau misalnya film-film anime atau film-film Netflix, kalau kita udah biasa nontonnya menggunakan bahasa Arab, ini kan bisa jadi kebiasaan yang bagus juga Ustaz untuk perkembangan kita dalam pembelajaran bahasa Arab ini Ustaz. Jadi memperkenalkan film berbahasa Arab atau memperkenalkan kebiasaan kebiasaan menonton film Ustaz. Teorinya apa itu kira-kira? Belum saya cari Ustaz, baru judul ini. Saya juga bingung. Coba kamu tanya temanmu, apa itu maksudnya, pasti bingung juga. Saya sih udah kenal gitu. Kalau cuma kenalan, mau kenal doang. Apakah cuma segitu doang kan? Enggak. Ngukurnya gimana? Ingat, setiap variabel itu adalah satu pilihan kita yang berkonsekuensi terhadap pengumpulan data. Nanti terhadap datanya apa gitu. Jadi memperkenalkan kebiasaan menonton film bahasa itu datanya apa nanti bentuknya? Ya bentuknya kalau kita pengen nargetin anak itu, saya bikin kualitatif aja Ustaz atau kuantitatif boleh. Iya, datanya apa? Perkembangannya Datanya mungkin apa? Ustaz. Datanya itu kata-kata, anggaplah kata-kata ya. Bukan angka kan, bukan angka kan? Bukan Ustaz. Iya, tapi kata-kata. Kalau misalnya memperkenalkan itu akan kalau kecuali misalnya kebiasaan menonton. Nah, bukan memperkenalkannya tapi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu ada ininya, teorinya. Teori kebiasaan itu. Tapi kalau cuma memperkenalkan itu kebiasaannya siapa? Saya kenalin itu kebiasaan teman saya gitu. Jadi saya cuma memperkenalkan kebiasaan teman saya dalam menonton film. Nah, kamu sendiri gimana? Saya sih nggak biasa.
Sudah tahu. Lah ente maunya gimana? Ini jangan remehkan satu kata itu yang makna itu. Paham nggak? Udah boleh berarti memperkenalkannya dihapus. Itu ada Ustaz teorinya berarti. Ya kamu cari, ada itu pasti ada. Makanya kamu cari itu. Dan kebiasaan itu tertanam itu kalau terus menerus selama secara teori itu sebenarnya 40 hari, Bang. Atau 30 hari minimal. Kenapa puasa itu 30 hari nggak boleh putus terus menerus? Karena dia memperkenalkan nilai baru. Yaitu apa nih? Ya, nilai-nilai dalam puasa kamu tahu sendiri. Jadi terus menerus itu baru akan membentuk itu kebiasaan itu karena dilakukan terus gitu, nggak putus-putus. Kira-kira kamu bisa nggak begitu? Kalau ingin tujuannya begitu tadi itu. Makanya secara teori sebenarnya banyak, Pak. Secara teori banyak. Nanti kamu akan misalnya pesantren, anak begitu masuk pesantren nggak boleh bawa HP, orang tua nggak boleh nengok. Nanti setelah 3 bulan baru boleh nengok gitu. Kenapa? Karena dia akan menanamkan kebiasaan baru gitu. Yang kalau sudah tertanam nggak berubah gitu lah. Maunya sih begitu. Ideal itu saya bicara di titik idealnya begitu gitu. Tapi ada juga kebiasaan-kebiasaan itu yang memang nggak harus begitu. Artinya nanti kamu baca artikel-artikel tentang adaptasi sebenarnya. Kemampuan adaptasi bisa ke sana atau pembentukan attitude, pembentukan karakter. Nah, boleh itu. Nanti kamu yang mirip-mirip begitulah. Kan kebiasaan arahnya ke sana itu. Ya. Oke. Sikap, pembentukan sikap, kan? Pembentukan sikap kan nggak bisa sebentar. Oke, menarik. Yang penting didukung oleh kajian dulu. Oke, nanti kamu benerin kalau sudah kira-kira ketemu yang pas dari hasil bacaan. Ya, syukran fatailah. Rasyad. Kagak ada. Melati. Ustaz. Kamu ngapain ini, Neng? Lebih itunya yang ketiga sih, Ustaz. Jadi lagunya udah ada? Jadi tuh konsepnya tuh kayak kayak yang di buku Mutolaa gitu, kayak mengajarkan kayak sebuah cerita atau apa itu dengan lagu biar Iya, maksudnya peserta didiknya ini lagunya udah ada. bisa Kamu ngambil dari ada. kumpulan-kumpulan lagu yang di luar, kemudian kamu bawa ke sekolah, gitu aja kan? Iya. Nah, iya, yang penting konsep lagunya itu yang udah ada, gitu. Karena ada misalnya huruf jar ada berapa, gitu-gitu kan? Isim itu tandanya apa, gitu-gitu ya kan? Ya udah. Tapi itu nanti saya sarankan lebih menarik kalau kualitatif itu dibanding kuantitatif. Datanya itu kualitatif lebih menarik dibanding misalnya kamu hanya menyadarkan angka-angka. Kan kamu nanti tesnya agak sulit itu. Paham nggak? Karena belum tentu apa yang ada di lagu kemudian masuk di dalam soal, kan nggak begitu. Paham nggak? Nggak, Ustaz, paham. Ya udah. Oke. Siap. Menarik. Nanti berapa lagu itu yang harus dijelaskan nanti kan sebagai data. Targetnya apa gitu-gitu. Nanti kalau kualitatif tes itu lebih menarik. Alhamdulillah. Wah, capek juga. Ada yang mau ditanyain yang lain sebelum kita tutup? Afwan Ustaz, izin bertanya. Silakan Bang. Berarti di mata kuliah Tauji ini udah ini ya, kita langsung terjun ke lapangan ya Ustaz? Untuk pra-riset namanya, pra-penelitian. Untuk kita tulis di bab 1. Nanti bagaimana menulis bab 1-nya, nanti saya jelasin. Tapi sementara di dalam bab 1 itu kamu butuh artikel yang sesuai dengan yang kamu mau teliti, itu nanti kita masukkan. Yang kedua, pra-risetnya kira-kira nanti di apa. Jadi setelah
Setelah kita ungkapkan secara teoritis di tempat lain, kemudian nanti tapi di lapangan begini. Nah, itu yang kita sebut dengan gap penelitian. Begitu cara menyusunnya, Bang. Ya, disebut pra-riset, pra-penelitian. Kalau pra penelitian tuh berarti baru menentukan ya Ustadz, kita mau neliti di mana gitu. Ya, misalnya kamu menentukan misalnya di mana-mana ya, kamu harus ngerti mana itu seperti apa kira-kira gitu. Tanya sekilas, enggak bisa observasi, bisa wawancara sebentar gitu. Ya, nanya-nanya gitu. Jadi berdasarkan hasil observasi gitu. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, salahnya yang kamu coba begini gitu. Masalah ya, bukan data penelitian. Kalau data penelitian nanti sesudah kita menyusun bab 3 baru bisa itu data penelitian kita. Gitu. Oke. Baik Ustadz, syukran. Afwan. Yang lain? Saya Ustadz, Afwan. Ya, Putri dulu. Afwan, tadi kalau misalnya komik itu jatuhnya metode kualitatif atau kuantitatif? Penelitian pengembangan itu, Neng. Iya, pengembangan. Nah, penelitian pengembangan itu lebih ke kualitatif. Oh, oke. Ya, penelitian pengembangan. Yang umum pakai ADI, tapi mau yang lain boleh. Yang lain boleh. Tadi Jadi, apa tuh, Ustaz? metode dalam penelitian pengembangan. Kamu nanti baca. Tanya aja ChatGPT apa saja metode-metode dalam penelitian pengembangan pendidikan gitu ya. Penelitian media ya. Gitu. Banyak caranya. Oke. Ya, Nat. Iya Ustadz kalau punya saya tadi gimana Ustadz? Soalnya Saya kan kelewat lupa Ustadz. yang punya kamu. Kelewat Ustadz belum dibaca. Masa sih, Nat? Kok bisa kelewat sih, Nat? Mana? Ini. Kamu mau nanya yang mana tadi? Kita tanya. Yang mana? Iya Nat? Ustadz, Kamu itu bilang yang masih pertama bingung. Ustadz. Yang pertama. Nah, tadi pertanyaan saya sama dengan kamu harus tahu bedanya pendekatan, model, metode, strategi pembelajaran. Itu harus tahu bedanya itu. Tebak kata itu apakah model pembelajaran, atau metode pembelajaran, atau strategi pembelajaran, atau apa gitu. Ya, kamu baca dulu. Ya. Nah, kemudian kalau tebak kata itu ya sudah pasti menguasai kosakata itu. Ini baru satu variabel ini. Kamu kan tebak kata nggak mungkin tebak kata bahasa Indonesia kan? Nama-nama ikan gitu nggak kan? Ini nggak? Nah, Iya Ustadz. itu baru satu variabel ya tebak kata bahasa Arab ini kan? Paham nggak? Kan kosakata yang ada di dalam permainan tebak kata itu kosakata itu sendiri kan gitu. Karena permainannya tebak kata itu. Paham nggak? Nah, maksud saya bukannya anti terhadap kosakata ya, tapi begini, kosakata itu secara teoretis, kosakata itu nggak diajarkan secara terpisah. Jadi kamu nggak ada menemukan pembelajaran kosakata secara teoretis agak sulit. Karena mengajarkan kosakata itu terintegrasi dengan keterampilan yang lain. Kamu ngajarin membaca, di situ akan ketemu kosakata. Ngajarin minimal akan ketemu kosakata. Ini kosakata tidak diajarkan secara bisa. Kenapa? Karena kosakata itu baru bermakna kalau dia dalam konteks. Nah, itu secara teorinya begitu. Nah, misalnya kata meja, mungkin kamu bisa maktab, tapi kalau kamu bilang di apa saat umroh jamaah kehilangan arah maktabnya, kamu nggak bisa bilang meja itu, paham nggak? Karena secara teori kata itu baru bermakna kalau dalam konteks. Ada makna literal, tapi ada makna konteks gitu. Nah, yang kita ajarkan dalam komunikasi itu adalah makna konteks, bukan makna literal. Jadi nggak ada pembelajaran kosakata secara terpisah, aslinya begitu. Paham, Nat? Iya Ustadz. Nah, baca lagi,
baca lagi artikel jurnal, nanti kamu konsultasi lagi, nggak harus nunggu minggu depan. Ya, kamu baca-baca, saya tertarik kayaknya dengan ini, Ustaz, gimana? Gitu ya. Kira biar cepet, jangan ketinggalan yang lain. Oke, saya harap Oke, syukran Ustaz. minggu depan itu kita sudah fix semua, minimal sudah oke lah. Kalau bisa ada beberapa proyekan nggak apa-apa, tapi kalau minggu depan itu belum nemu berarti akan ada ketinggalan gitu. Jadi sesudah ini pra-riset bagi yang ini dan baca artikel juga supaya nanti kira-kira ketemu gambarnya seperti apa. Apalagi, Mam? Ana kemarin udah konfirmasi sama antum di lewat chat WA. Jadi judul Ana tuh kemarin tentang problematika siswa dalam manajemen skill bahasa Arab. Ustaz. Suaramu nggak begitu jelas, saya menangkapnya. Apa? Putri? Apa? Yang ditanya? Problematika apa gitu, Ustaz? Nah itu maksud saya. Gimana, Mam? Ya, kamu nanti WA aja, Mam. Ya. Mam. Halo, Ustaz. WA aja, jangan nanti WA. Nggak begitu jelas. Jadi kemarin kan Ana udah sempet chat WA, Ustaz. Antum kata antum. Halo, Ustaz. Iya. Halo. Iya, jadi judul Ana ini, Ustaz, yang problematika siswa dalam manajemen skill berbahasa, Ustaz. Nah, itu yang saya tanyain. Manajemen skill berbahasa itu apa itu? Sudah baca artikelnya, Mam? Gimana, Ustaz? Tolong carikan satu artikel dengan satu kata, satu itu manajemen skill berbahasa. Ya. Satu artikel itu manajemen skill berbahasa. Nah, kalau kamu ketemu itu nanti saya coba kembangkan jadi ide gimana gitu. Tapi cariin satu artikel dulu. Nah, saya baru nemuin istilah itu tuh dari kamu. Kreatif juga dong. Oke. Oh, nanti dikirim lewat WA aja, Ustaz. Kirim artikelnya ke saya ya, PDF-nya ya. Tapi cari itu manajemen skill berbahasa. Kalau manajemen waktu saya ngerti, manajemen kelas saya ngerti, tapi manajemen skill berbahasa itu yang saya belum paham. Oke. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya yang masih setia untuk kuliah. Ada Iza, Nisa, Putri Nur Rahmat, Guntur, Biska, Nabila Ayu, Adam, Fatimah, Lutfia, dan lain-lain, insyaallah dimudahkan Allah Ta'ala, dikuatkan, diberi rasa untuk selalu ingin tahu bahasa Arab sehingga terus belajar bahasa Arab. Dan semoga menjadi makin soleh-solehah. Yang paling penting dari pembelajaran itu. Makin jujur, makin sayang sama orang tua, saudara, makin gampang membantu teman. Nah, itu yang selalu saya ingetin ya. Karena dengan begitulah kita akan jauh lebih bermakna. Penelitian ini sekedar sarana kita untuk berpikir secara kritis. Makanya pertanyaan-pertanyaan saya ajukan itu pertanyaan-pertanyaan kunci semua. Gitu. Supaya Anda berpikirnya kritis. Oh begitu. Karena Anda begitu bikin judul, enggak, tapi begitu tanya loh. Oh iya, pertanyaan langsung tersentak. Oh iya. Oh iya, ternyata salah cara berpikir saya gitu. Ini kalau Anda sudah ngerti, sudah bisa menyalahkan cara berpikirnya, itu sudah mulai maju itu kan. Gitu. Jadi lakukan pertanyaan-pertanyaan reverse atau terbalik lah untuk menemukan termasuk dalam hidup itu. Termasuk dalam hidup yang selalu saya lakukan juga begitu. Ya kalau misalnya kamu lapar, kenapa saya lapar? Kenapa saya harus makan enak? Kalau makan nggak enak juga cukup. Saya malah sering bermasalah kalau dengan makan enak karena nggak bisa berhenti. Gitu, Guntur. Saya justru saya nggak bermasalah kalau makanannya nggak enak. Itu kenapa? Badan terjaga. Tapi begitu ada acara di hotel itu masalah buat saya. Gitu. Mau makan dikit, sayang udah dibayar kampus kan gitu. Makan banyak, perut tambah pencit kan gitu. Jadi kadang harus berpikirnya begitu. Mikir-mikir boleh, oh iya. Sehingga nanti muncul syukur.
yang dalam karena hasil pemikiran, bukan karena tiba-tiba gitu aja. Karena kita berpikir maka bersyukurnya akan jauh. Kenapa saya mau bahasa Arab ya? Oh begini-begini. Itu akan ketemu. Sehingga ketika mengucapkan alhamdulillah itu hasil dari merenung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, saling doakan ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum.